Saudara-saudara sekalian, KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023, tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Komenerskol berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja, salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Ada celah untuk masuknya intervensi politik. Saya mendengar akan ada acara nasional yang akan dibikin ya. Itu saya kira bagus. Acara nasional betul bagus. Ya, memang akan memberi sinyal yang semakin menakutkan mungkin, sehingga semakin dia kencang juga untuk mendorong. Tapi perkembangan terakhir yang kita lihat ini, ada satu koalisi besar yang sudah dibangun, dan ini meninggalkan PDIP. Ya. Berarti bisa jadi nanti ya, ada 3 kandidat yang muncul dari PDIP bisa sendiri, jalan sendiri, tambah dengan koalisi besar ini ditambah. Tapi ini ada informasi bahwa Demokrat akan kembali diganggu lagi. Mereka sudah. Ini bisa simpel dia lakukan kalau dengan pendekatan legal formal seperti mana yang dilakukan terhadap P3 1 kali 24 jam dia lakukan gantian. Ini juga bisa terjadi. Nah, sekali lagi ini sebenarnya ujungnya adalah tidak ingin ada pemilu. Nah, kalau itu yang terjadi sekali lagi ya udah, pokoknya kita gimana mengantisipasi yang seperti itu. Karena itu mereka tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi. Dia merasa yakin betul. Ketua saya itu langsung menyampaikan ke saya. Dia bertemu dengan Presiden, dengan Ketua DPR, dan Ketua MPR khusus untuk membahas. Dan kita tahu, tetapi kita tetap mempersiapkan diri bahwa kita akan mendorong ini pemilu ini harus ada. Karena negeri ini harus kita selamatkan. Yang cara menyelamatkannya ya harus dengan pemilu, karena harus dengan melalui pergantian kekuasaan. Apakah itu dengan pergantian kekuasaan kemudian berganti juga beberapa kebijakan, ya itu kita tidak tahu. Tetapi kalau masyarakat rakyat memang menginginkan suatu perubahan, taruhlah yang paling sering disebut sekarang ini pindah ibu kota negara, apakah tetap akan jalan program itu? Nah, taruhlah misalnya program-program lain seperti kereta cepat Jakarta-Bandung, apakah tetap akan jalan atau bagaimana? Ya, sementara kita tahu bahwa itu akan menelan biaya yang begitu besar. Padahal masih ada program-program lain yang membutuhkan pembiayaan. Memang tidak bisa kita elak bahwa ada kejadian penting yang kemungkinan berkaitan atau bahkan semuanya berkaitan. Setiap kejadian terutama kemarin itu sebelum kebakaran ada keputusan PN yang digugat oleh Partai Prima, dan lucunya saya tidak perlu menceritakan apa kasus yang sedang digugat, tetapi lucunya akhirnya PN menyetujui gugatannya. Dan yang tidak nyambung itu adalah keputusan PN membatalkan atau meminta KPU melakukan tunda pemilu. Ini orang mengatakan apa itu Joko Sembung naik ojek, nggak nyambung Jack. Ya, semua tokoh menyatakan seperti itu. Ini memang menurut saya si pembuat skenario ini memang gila ini, gila. Kalau ada skenarionya, tidak mungkin hakim yang berkedudukan tinggi mengorbankan wibawanya dengan menyampaikan. Saya tahu, hakim itu tahu. Tapi kan orang menjadi curiga siapa yang menekan hakim atau dapat berapa sih bayaran hakim ini kok berani memutuskan hal seperti itu. Ini saya hanya mengikuti apa itu komentar-komentar tokoh. Ya, jadi memang apa yang sangat menarik itu
kita dengarkan ceramah Ibu Megawati ya di depan Jokowi. Dia mengatakan sudahlah, 2 kali ya 2 kali ya, dari dulu nggak ada yang berontak seperti itu. Punya kelebihan apa sih, ini yang menarik. Apakah ada kaitannya dengan itu? Tetapi intinya tentu harapan masyarakat yang sangat luas sesuai konstitusi bahwa akan berakhir jabatan presiden dan kemudian sedang siap-siap untuk melakukan pilpres. Ini yang harus disukseskan, harus kita jaga semua. Kita menduga ya, tidak mungkin lah kalau Pak Jokowi itu tentang keputusan-keputusan ini adalah merupakan skenario dia. Dia tentunya sangat mudah sekali untuk hakim, jangan ngait-ngaitkan dengan ini dong. Nah, misalnya seperti itu. Ini kan harapan dari kita. Bongkar-bongkaran permasalahan Jokowi, sampai gigih ganggu Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Dikutip dari News Jakarta, relawan Anies Baswedan Reza Petrus membongkar sejumlah permasalahan di pemerintahan Presiden Joko Widodo yang menyebabkannya gigih mengusung penerus pilihannya. Menurut Reza, kegigihan Jokowi bersumber dari banyaknya persoalan proyek mangkrak, hutang negara yang menggurita, polemik kereta cepat Jakarta-Bandung, dan lainnya. Atau justru kegigihan untuk mendorong orang yang dianggap sebagai penerus untuk jadi presiden, dimaksudkan untuk menutupi persoalan-persoalan proyek mangkrak, hutang negara, kereta api cepat, dan lain-lain, ungkapnya. Jokowi menginginkan agar kinerja buruk di pemerintahannya tidak tercatat dalam sejarah, sehingga perlu memilih penerus yang bisa menutupi semuanya, namun tetap saja sulit. Agar tidak tercatat dalam sejarah, sulit Pak, semua hal itu sudah tercatat di media dan ingatan rakyat. Ucapnya dikutip dari Twitter _Reza Petrus Kamis 13 April. Lebih lanjut, Reza menyarankan agar Jokowi tidak lagi memikirkan cara untuk mengganggu Anies berlaga di Pilpres 2024 dan memusatkan energi untuk memperbaiki persoalan dilema pemerintahannya. Jadi, daripada energi dan waktu terkuras, yang saya duga hanya untuk memikirkan cara membendung dan mengganggu Anies Baswedan untuk menjadi presiden, ujar Reza. Lebih baik Bapak perbaiki semua persoalan yang sedang dihadapi agar tidak tercatat dalam sejarah sebagai warisan buruk masa kepresidenan Bapak, tandasnya. Jokowi menginginkan agar kinerja buruk di pemerintahannya tidak tercatat dalam sejarah, sehingga perlu memilih penerus yang bisa menutupi semuanya, namun tetap saja sulit. Agar tidak tercatat dalam sejarah, sulit Pak, semua hal itu sudah tercatat di media dan ingatan rakyat. Ucapnya dikutip dari Twitter _Reza Petrus Kamis 13 April.